Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Ananda Gautama, NIM 210201421, absen 19. Perkenalkan, nama Sani Made Sri Sunyasanti dengan nomor NIM 21020142886 dengan nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Nimadi Setiani dengan NIM 21020014323, absen 32. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Yogi Mahendra Putra, NIM 210214448, absen 42. Pengertian dan landasan asuransi. Dari sudut pandang bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa pemindahan risiko dari pihak lain dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko atau sharing of risk di antara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi perusahaan. Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak atau perjanjian pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian dan disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Asuransi menurut ekonomi menunjukkan suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan di masa akan datang karena berbagai kemungkinan tersebut harus bersifat tidak tetap atau casual bagi individu yang mempengaruhinya, sehingga setiap kejadian merupakan peristiwa yang tak terduga. Asuransi membagi rata segala akibat yang merugikan atas serangkaian atau set kasus yang terancam oleh bahaya yang sama namun belum benar-benar terjadi. Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan ikut berperan dalam perjalanan sejarah bangsa, mendampingi dengan sektor kegiatan ekonomi lainnya. Menurut ketentuan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUH Dagang, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan mengakibatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi asuransi. Tujuan dari asuransi adalah memberikan jaminan penggantian terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa depan oleh nasabah. Jaminan pergantian tersebut tak hanya berfokus pada kesehatan tubuh, namun juga termasuk barang berharga properti atau kendaraan. Adapun tujuan dari asuransi mencakup yang pertama yaitu mengalihkan ragam risiko yang mungkin terjadi dengan nasabah, di mana risiko tersebut akan digantikan oleh perusahaan asuransi setelah nasabah melakukan sejumlah pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu jaminan bagi pihak nasabah, mendapatkan perlindungan dengan risiko kerugian di masa depan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga yaitu memperkecil nilai dan potensi kerugian yang lebih besar bila mengeluarkan biaya sendiri saat mengalami sebuah risiko. Yang keempat, khusus untuk asuransi jiwa dapat kamu gunakan sekaligus untuk menabung karena sebagian biaya preminya akan dikembalikan kepada nasabah dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima, untuk efisiensi bagi sebuah perusahaan karena mengurangi biaya untuk pengawasan, pengamanan, dan perlindungan yang memakan banyak biaya dan waktu. Yang keenam, untuk mendapatkan ganti rugi kepada pihak nasabah sesuai dengan nilai premi asuransi. Yang ketujuh, untuk menutup loss of earning power seseorang atau suatu badan usaha ketika sudah tidak bekerja atau tidak berfungsi lagi. Selanjutnya yaitu fungsi dari asuransi. Adapun fungsi utama dari asuransi, yang pertama pengalihan risiko. Pengalihan risiko ini memiliki arti bahwa risiko akan dialihkan pada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung, sehingga jumlah ketidakpastian kerugian yang diderita oleh nasabah akibat suatu peristiwa yang tidak terduga akan diganti oleh pihak asuransi dalam bentuk ganti rugi atau santunan klaim karena nasabah telah membayar premi. Yang kedua yaitu penghimpunan dana. Dana yang bersumber dari nasabah akan dihimpun dan kemudian oleh perusahaan asuransi dana tersebut akan dikelola sedemikian rupa supaya dapat berkembang. Hasil dari pengelolaan uang dari nasabah nantinya akan digunakan untuk membayar ganti rugi apabila nasabah mengalami kejadian yang tak terduga dan merugikan. Yang ketiga yaitu penyeimbangan premi. Perusahaan asuransi akan mengatur agar pembayaran premi seimbang dengan
risiko yang akan ditanggung oleh pihak asuransi. Dengan demikian, kedua belah pihak tidak akan merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis asuransi. Asuransi sendiri dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai fokus dan risiko. Fokus dan risiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam risiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. Hal ini akan digunakan perusahaan asuransi untuk mengantisipasi potensi kerugian serta menetapkan tingkat premi yang ditawarkan sesuai dengan jenis asuransi masing-masing. Berikut jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi jiwa, yang kedua ada asuransi kesehatan, yang ketiga ada asuransi kendaraan, yang keempat ada asuransi kepemilikan rumah dan properti, yang kelima ada asuransi pendidikan, yang keenam ada asuransi bisnis, yang ketujuh asuransi umum, yang kedelapan ada asuransi kredit, yang kesembilan ada asuransi kelautan, dan yang terakhir adalah asuransi perjalanan. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait dengan perkembangan asuransi dan asuransi syariah. Perkembangan asuransi. Perkembangan asuransi modern di Indonesia dimulai dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang berdiri di awal tahun 1980-an. Beberapa di antaranya seperti IA Finansial, Allianz, Abris, Aksa Mandiri, Cigna, Prudential, dan Asuransi Sinarmas. Perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan berbagai macam produk perlindungan atau bahkan juga menawarkan investasi. Hal ini semakin menambah alternatif pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko seperti yang diharapkan. Di sisi lain, pemerintah juga semakin tanggap dengan kebutuhan masyarakat akan perlindungan. Sehingga mulai tahun 2014 ini, lahirlah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau yang biasa kita kenal sebagai dengan BPJS, Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sebagai gabungan fungsi dari peran jam sostek dan akses pada periode sebelumnya. Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian, di mana asuransi berarti adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama ada yang namanya memberikan penggantian terhadap petanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Dan yang kedua ada memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, adapun untuk perkembangan asuransi syariah ini sendiri, di mana asuransi terus berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Banyak orang mulai menggunakan asuransi sebagai investasi jangka panjang, pengatur keuangan dan lain-lain, tak terkecuali asuransi syariah. Nah, di negara kita yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam, banyak orang yang memilih menggunakan asuransi syariah untuk dirinya ataupun untuk kelompoknya. Hal itu membuat banyak perusahaan berusaha mengembangkan produk-produk asuransi syariah milik mereka guna menarik perhatian banyak orang. Untuk produk asuransi syariah semakin berkembang dan terus memantapkan pijakannya di pasar asuransi Indonesia. Sebagai negara mayoritas muslim terbesar dengan jumlah penduduk yaitu 254,9 juta jiwa. Nah, jumlah yang besar ini tentunya memiliki potensi pasar yang besar walaupun masih belum tergali secara optimal bagi produk takaful yang berbasis pada prinsip-prinsip Islami dalam rangka meraih kepercayaan lebih luas terhadap asuransi syariah. Nah, melihat beragam tantangan yang dihadapi, perusahaan asuransi syariah perlu melakukan beberapa strategi. Di antaranya adalah sebagai berikut, di mana yang pertama adalah menggunakan teknologi. Nah, revolusi industri di seluruh dunia membuat semua sektor mulai beralih dari analog menjadi digital. Nah, yang kedua adalah menciptakan beragam produk baru untuk masyarakat. Nah, masyarakat menginginkan asuransi syariah yang tidak hanya itu saja.
Dan yang ketiga adalah memberikan beragam pilihan pembayaran premi. Tidak ada salahnya memberikan pilihan pembayaran premi bagi para peserta asuransi syariah yang tidak hanya dapat dibayar bulanan, namun juga dapat dilakukan dengan selang waktu setahun atau mingguan atau bahkan juga harian. Nah, yang terakhir adalah memberikan edukasi. Nah, edukasi ini sangat penting, di mana salah satu penyebab asumsi belum dapat maksimal diterima oleh masyarakat adalah anggapan bahwa asuransi syariah bertentangan dengan hukum syar'ah. Anggapan ini menciptakan keengganan bagi pasar untuk ikut serta dalam asuransi syariah.